Hello Tips! Welcome back with us, Aisyah and Rehan. Today we will be the host on IVAP TV. Pada kesempatan hari ini, kita kedatangan dua tamu spesial, yaitu mahasiswa double degree dari Negeri Matahari. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas persiapan mereka, mulai dari awal pendaftaran, proses seleksi, dan juga pengalaman studi mereka selama mereka di Taikyo University, Jepang. Kalian penasaran nggak? Pastinya penasaran dong. Jangan lupa ikutin kita terus. Let's go! Oke. Jadi apart from academic activities ya, campus activities, Mbak Angel dan Mas Rama sendiri ada kegiatan lain nggak sih, kayak part time kah atau apa gitu? Iya, kita itu diizinin untuk kerja di Jepang, dan itu istilahnya namanya baito ya, aru baito di Jepang. Itu kita diizinin sama kampus, tapi syaratnya kita harus untuk tahun pertama kita fokus kuliah dulu. Kemudian kalau misalnya kita udah settling, udah adaptasi di Jepang, kita diizinin untuk kerja di sana, part time di sana juga, dan banyak pilihannya untuk part time. Biasanya rata-rata mahasiswa itu part time-nya di konbini atau convenience store kayak 7-Eleven, kayak Family Mart atau Lawson kayak gitu. Banyak mahasiswa yang kerja di sana, atau mungkin di restoran, atau di hotel juga banyak di Jepang. Jadi waktu itu di Jepang aku part time di hotel, jadi housekeeper. Oh, housekeeper. Ya, housekeeper. Iya, banyak sih kesempatannya. Ya. Kalau Mas Rama sendiri? Ya, kalau aku sama housekeeper, sama 7-Eleven. Cuman kesempatannya banyak kalau kerja di sana, kayak mudah lah sebenarnya. Mereka itu welcome semuanya. Kayak bahkan anak SMA pun masih bisa udah boleh kerja. Iya. Cuman kan di ininya, kalau buat orang Jepang sendiri nggak ada limit waktu ya. Kalau buat orang luar negeri itu ada limit waktunya. Kalau kita kan 28 jam per minggu. 28 jam per minggu. Iya. Itu pun cukup sih. Nah, itu waktu proses mau mendaftarkan diri di sebagai part time nih, itu gimana sih Mas prosesnya? Kalau di Indo kan kita, setahu aku kayak kita harus nyantumin CV dan juga bikin essay letter kayak gitu. Kalau di sana kayak gitu juga. Iya. Sama ya, nggak beda jauh. Cuman online bisa gitu. Iya, kita online. Kayak kita resume sih. Redaction namanya CV-nya. Iya. Nah, itu kita buat, dan itu singkat banget sih, kayak nggak perlu kayak nunjukin apa keunggulanmu. Ya ada beberapa yang nunjukin, cuman kayak singkat aja lah gitu. Soalnya kan mereka pasti langsung keterima gitu loh. Soalnya kita kan cuma part time ya. Part time itu pasti welcome. Kalau misalnya kerja yang apa sih, yang kayak karyawan itu, nah itu pasti ada wawancaranya. Memang harus emang strict gitu ya. Itu strict. Kalau yang part time mungkin lebih pasti keterima gitu ya. Even unskilled workers itu mereka terima juga, nggak masalah. Yang benar-benar nggak punya pengalaman dalam bidang misalnya tadi perhotelan, itu mereka benar-benar welcome banget, apalagi untuk international student. Iya, di sana tuh mereka punya website khusus untuk provide jobs atau part times di sana, dan itu pun gampang banget. Kita cuma tinggal sign up, terus kita daftar, habis itu kita tinggal lampirin dokumen-dokumen yang diperluin, kayak tadi CV yang singkat, terus habis itu foto, terus habis itu mereka tinggal screening gitu kan, screening dari dokumen-dokumen tersebut, terus kita tinggal panggil untuk interview kayak gitu sih. Wow. Ini easy, lumayan easy mudah peasy ya. Iya, easy. Ngomong soal money nih, soal tambahan ya. Menurut Mbak dan Mas sendiri tuh penting nggak sih, atau harus nggak sih kita part time untuk kerja tambahan di sana, untuk jadi tambahan untuk kita sendiri? Kalau dari aku, selain untuk nambahin penghasilan ya, part time itu juga penting supaya kita dapat pengalaman. Jadi kita tahu cara kerjanya orang Jepang tuh kayak gimana. Kan orang Jepang tuh terkenal dengan karakternya yang tepat waktu, yang disiplin dan bekerja keras. Nah, dengan kita part time dan berkontribusi gitu dengan mereka, kita jadi tahu dan bisa jadi belajar dari cara dan etos kerja mereka kayak gitu. Dan jadi menurut aku part time itu penting selain dari sisi penghasilannya, pengalamannya. Iya, kalau dari aku sih penting nggak penting tergantung diri sendiri sih. Sebenarnya dari scholarship juga bisa cukup hidup sebulan gitu kan, per bulan kan scholarshipnya. Cuman kalau kalian part time,
kenapa enggak gitu. Iya. Mungkin kalian bisa meningkatkan status kalian terus di Jepang kayak lebih mampu gitu, maksudnya bisa beli apa ini itu, terserah, mungkin bisa beli orang lain gitu kan, terserah kalian kan. Ya mungkin sebagai orang Indonesia mungkin orang semuanya pasti mikirnya itu penting sih kalau part time itu buat kelangsungan hidup. Nah, mungkin nyambung dari part time ini sebagai menghasilkan uang, kita ada tanggung jawab juga kan untuk mengatur waktu. Iya, Nah, benar. Gimana sih tips dan triknya waktu mengatur waktu di Jepang Time itu? managementnya. Time managementnya. Kalau di Teikyo ya kan balik lagi yang sebelumnya kan kita harus kerja pas tahun keempat kan. Nah tahun kedua. Ya. Nah tahun pertama itu pasti kita dihajar sama banyak SKS, maksudnya banyak mata kuliah. Itu benar-benar dipadatin. Maka dari itu dari unitnya kita itu nggak nyaranin buat kerja di tahun pertama. Nah di tahun kedua itu kita lebih santai gitu loh, lebih senggang, cuman fokus skripsi sama paling matkul cuma ada 5, ada 5 matkul, jadi waktunya kan lebih luang kan. Nah itu di waktu luang itu bisa diisi buat part time. Nah kalaupun ngurus waktu sih apa ya, itu kan kalau part time kan shift-shiftan, jadi kalau di hotel kita itu lebih fleksibel. Kamu mau kerja di apa dan jamnya berapa jam itu terserah kamu. Nah, asal persyaratan itu ya yang 20 Dia 24 jam, iya betul, maksimal. seminggu itu. Tidak boleh melebihi. Itu maksimal. Itu Berarti maksimal dalam 1 minggu tuh 28 jam. Iya. Betul. Kalau lebih dari itu, lebih 1 jam dari itu kena pajak. Gimana sih di sana tuh gampang nggak sih beribadah atau cari makanan halal gitu? Gimana? Ya, sebagai muslim di sana yang paling susah itu nyari makanan sih sebenarnya daripada sholatnya. Kalau sholat bisa di mana aja. Ya, walaupun kalau kalian pikir di sana kan nggak ada musola, emang beneran nggak ada musola sih. Cuman kalau di Teikyo itu alhamdulillahnya mereka itu nyiapin satu kelas kosong, nah itu ditujukan buat orang muslim yang mau sholat untuk beribadah ya. Ya ada itu, mereka nyediain. Nanti cuma dikasih tahu passwordnya apa, itunya nanti kalian kalau mau sholat tinggal masuk. Nah kalau makanan sulit, jujur sulit, karena hampir semuanya itu mengandung babi. Ya. Tapi kalau ngakalin gimana cara nge-prevent itu, menjauhin itu, tinggal misal kalau kalian ke restoran tinggal tanya aja ini ada babinya atau enggak, bisa request tanpa babi atau enggak. Nah biasanya mereka udah pada paham kok kayak yang halal itu gimana sebenarnya. Terus paling cara yang lain supaya kita bisa tahu apakah makanan itu mengandung babi atau enggak, kita lihat dari ingredientsnya di belakang. Jadi biasanya kan mereka cantumin tuh ingredients di belakang. Nah kita hafalin biasanya ya kanjinya babi gitu. Kalau mengandung babi, biasanya mereka cantumin tuh tulisan kanjinya babi. Terus kita lihat kalau misalnya ada, berarti kita nggak bisa makan kayak gitu. Jadi benar-benar harus picky and selektif banget kalau misalnya nyari makanan di Jepang. Kita harus pinter-pinterin baca ingredientsnya gitu. Di sana Google Translate tuh penting banget ya sih. Itu penting banget ya. Harus download ya Google, aplikasi Google. Terus biasanya kan di aplikasi Google ada yang Google Lens itu ya. Iya, yang bisa baca. Iya, jadi tinggal pakai aplikasi. Kalau ada yang nggak ngerti, kita tinggal ambil HP terus diarahin aja kameranya ke tulisan yang misalnya kita nggak ngerti. Sekarang mereka memproses sendiri. Sebenarnya praktikal lah di sana, karena kan ada Google Translate sekarang kan gampang ya, zaman makin berkembang gitu. Practice make perfect. Iya. Ini bukan promosi ya. Cuma ini Bulan tuh gimana sih suka dukanya? suka dukanya. Perlu deh, boleh. Dari dukanya duka ya biar sedih-sedih terus akhirnya endingnya seneng gitu kan. Kalau dari dukanya sih apa ya? Karena kita kan ini programnya kan 2 tahun di Jepang ya. Jadi tuh kita tuh lulusnya telat ya nantinya lulusnya tuh telat dibanding sama teman-teman seangkatan kita yang lain. Jadi tuh kadang ngerasa kayak under pressure, kayak wah ini teman-teman gue udah lulus nih,
gue doang yang belum lulus, itu tuh jadi kayak punya perasaan tertekan sendiri gitu loh, tertekan sendiri karena nanti pas kita balik ke Indonesia udah nggak ada teman-teman kita lagi, udah nggak ada yang bareng-bareng lagi gitu. Paling itu sih. Terus apa lagi ya, dukanya di sana tuh apa ya, biaya hidupnya tinggi, itu termasuk sedih ya. Banyak ya, pengeluarannya banyak, even buat makan aja tuh termasuk ya apa namanya, Mahal ya? mahal di sana. Ya, sedih juga sih karena banyak gitu, itu termasuk yang sedih juga. Kalau untuk keluarga, masalah LDR ya kangen. Cuma aku ngerasa kayak karena aku belum merasa sendiri di luar, jadi aku ngerasa kayak nyaman gitu explore negara orang lain dengan apa namanya, benar-benar depend on myself. Jadi kita belajar apa namanya, manage diri kita, manage semuanya, diri kita sendiri semuanya. Terus apalagi ya, kangen ayam lagi. Iya, kangen ayam ya. Sukanya di Jepang itu gimana ya? Aku tuh belajar banyak hal, kayak lifestyleku itu berubah total. Kayak di Indonesia itu apa ya? Bahkan kayak yang ngurus badan sih masih olahraga gitu, masih. Cuman di Jepang itu kayak yaudah kamu gak usah olahraga, tapi kamu sehari-harinya tuh jalan. Mau nggak mau harus olahraga dengan jalan. Gitu ya. Iya, segala hal itu bisa jadi olahraga gitu. Maksudnya ya itu kan lifestyle-nya jadi berubah kayak dan selain kesehatan diri sendiri, itu juga kayak gimana cara kita independen gitu loh. Ngurus hidup sendiri, beli apa masak, beli itu sendiri apapun itu. Entah apa ya kayak beli barang lah, atau belajar berteman dengan orang Jepang lah, itu bagus banget sih, kayak keren lah, kayak challenge baru gitu. Susah banget sebenarnya kayak deketin temen orang Jepang itu, tapi setelah berhasil itu kayak wah benefitnya gede ya gitu. Kayak aku nggak ngincar benefitnya, tapi kayak mereka itu care banget, kayak kita, ya. Setelah hangout pun ditanyain kayak udah sampai belum, terus gimana lagi ngapain, ada susah apa gitu, ditanyain terus gitu. Wow, itu di Jepang kayak gitu bare minimum ya. Iya, bare minimum ya. Itu kalau kalian berteman, baru berteman, ya. officially berteman. Officially Itu kayak treatmentnya kayak udah pacaran. Iya. Oh my god! Wow! Ngomong-ngomong soal itu, mungkin ini udah come to our last part kali ya. Oh ya. Gak kerasa gitu. Kerasa ya. Kita udah ngobrol lama banget loh. Banget. Oke. Buat teman-teman nih yang nantinya pingin banget melanjutkan pendidikan ke luar negeri atau double degree atau exchange apapun itu, yang masih takut nih. Iya. Dari kalian ada nggak sih motivasi buat mereka supaya mereka bisa pursue dream mereka gitu sampai bisa keluar negeri gitu? Ya, coba. Pesan dari kalian gitu. Ya dari aku dulu ya. Ya boleh. Oke. Ya buat teman-teman semua yang nonton ini, dimanapun kalian berada, kejar mimpi apapun yang kalian punya, seriusin itu, walaupun itu sekecil apapun mimpimu itu, tetap lanjutin. Soalnya prinsip mimpi terwujud itu dari konsistensinya kamu gitu. Mungkin kita udah keluar negeri itu kayak hal yang wah lah buat kalian. Cuman menurut kami sendiri itu masih menjadi batu loncatan untuk pergi ke step selanjutnya. Itu sih, semangat. Kalau dari aku nggak usah takut untuk mencoba ya, karena kalau misalnya kalian nggak mulai, kapan lagi gitu. Terus perasaan takut itu cuma ada di pikiran kalian doang. Jadi setelah dijalanin itu nggak semenakutkan yang ada di pikiran kalian. Jadi just go for it, just believe in yourself, and just be consistent, just like what Grandma said.
Jadi tetap semangat, pokoknya semangat. Good luck buat yang punya impian untuk study abroad. Semoga kalian bisa mencapai apa yang kalian inginkan. Oke, wow banget tuh pesan-pesan dari Mas Rama dan Mbak Angel untuk tetap konsisten dan percaya sama diri sendiri kalau kalian tuh bisa untuk melanjutkan study abroad. Wow, keren banget keren banget loh bintang tamu kita hari ini. Oke, nggak terasa kita udah sampai di ujung obrolan kita hari ini. Kita berterima kasih sekali kepada Mas Rama dan juga Mbak Angel sebagai narasumber mahasiswa double degree dari negeri terbitnya matahari. Jadi untuk kita sendiri jangan lupa Like, comment, Subscribe. and share this video. Bye Oke, bye.